حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وأعنا عليه اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahibba, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majelis taklim Maslakul Huda Lorong Sungai Jeruju Darat 8 Ilir yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali Allah mengumpulkan kita, memilih kita ikhwani di malam yang ke-13 daripada bulan Muharram yang penuh berkah. Allah kehendaki kita untuk kumpul dalam kebaikan, Allah pilih kita dan Allah mudahkan untuk kita. Yang mana kemudahan ini menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bagaimana salaf mengatakan taysir umur alamatur ridha. Ketika urusan kita dimudahkan Allah, ya mana juga jika kamu anak nisako tadi ban kempes di jalan masih nyampe berarti dimudahkan Allah. Ya, masih nyampe berarti dimudahkan Allah. Ketika suatu urusan yang baik kita hendak lakukan lalu Allah bukakan jalan dimudahkan, maka itu insyaallah pertanda kalau Allah ridha dengan kerjaan kita, ridha dengan gawe kita. Nah, mudah-mudahan ikhwan siapapun kita yang telah didatangkan Allah, dikumpulkan Allah di majelis yang penuh berkah ini pada malam hari ini, malam ke-13 ini, insyaallah kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Kalau orang sudah dikehendaki Allah, tidak ada yang bisa menghalanginya. May yahdihillahu fala mudhill lahu. Berusahalah setan iblis untuk mengajak kita untuk lalai. Kalau Allah sudah memilih kita, menghendaki kita, maka tidak akan mereka mampu walaupun dengan bentuk apapun godaan tersebut. Maka kita tetap akan diberikan Allah hidayah dan kekuatan dengan taufiknya sehingga kita bisa melakukan ketaatan. Seperti kumpul kita malam hari ini. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada Allah. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab dari kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad Risalatul Mu'awanah. Kita masih dalam pembahasan yang cukup penting untuk kita perhatikan dan kita setelah itu bermuhasabah, melihat nilai pada diri kita tentang apa yang disampaikan Imam Haddad ini, nasihat yang sangat penting buat kehidupan kita. Lalu kalau tidak ada maka mari kita usahakan, dan kalau sudah ada mari kita jaga. Itu pembahasan mengenai masalah wara'. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan guru kita bersama Sayyidul Fadil Hasan bin Husain Madahid, ya. Beliau hadir bersama kita malam hari ini. Nanti insyaallah kita minta sedikit nasihat dari beliau, dan Ustaz kenal juga beliau ini nanti insyaallah yang akan bareng Ustaz ngisi di Masjid Al-Hilal. Ya, Masjid Al-Hilal kan Ustaz cuma mampu 2 kali seminggu. Nah, yang 2 minggu lainnya insyaallah beliau yang akan mengisinya di Masjid Al-Hilal. Ya, malam Sabtu nanti Ustaz ngisi di satu topik Sabtu subuhnya, insyaallah beliau mulai akan ngisi di Al-Hilal. Dan juga kalau Ustaz ada uzur di majelis ini, insyaallah beliau yang akan menggantikannya. Ya, insyaallah apa yang beliau sampaikan itulah yang saya sampaikan. Ya, apa yang beliau sampaikan dan nasihat itulah juga nasihat dari Ustaz, dan kamu bisa istiqomah bersama beliau insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab ikhwan rahimakumullah, mari kita lanjutkan dulu pembahasan kita. Pembahasan cukup penting. Pembahasan mengenai sifat yang agung yang dimiliki oleh para nabi dan para wali, dan tidak akan pernah menjadi seorang waliullah kecuali memiliki sifat ini. Semakin tinggi sifat ini dimiliki oleh mereka, semakin derajat mereka tinggi di sisi Allah. Dan boleh dibilangkan mustahil. Ada orang
bisa mencapai derajat gurub dekat sama Allah kalau tidak memiliki sifat ini. Sifat ini dimiliki memang kebanyakan para ulama, namun ada juga mereka bukan orang alim, tapi mereka mendapatkan. Karena dapat juga kita dapatkan, ya maaf, astagfirullahaladzim, orang itu berilmu tapi tidak dapat sifat ini. Sifat yang untuk zaman sekarang cuma kita bahas di majelis, disampaikan oleh ustadz, diceritakan bermacam-macam cerita yang menarik, ya seperti minggu lalu, masya Allah nikmat dengan cerita-cerita tentang warok ini, ditulis di kitab lalu kita ceritakan, kita sampaikan dan kamu asyik dengarnya. Sebatas itu pada diri kita. Ya, orang dulu mereka benar-benar itulah kehidupan mereka, warok. Warok dalam arti kata, ya ulama mengatakan bukan dari menjauhi diri dari yang haram. Kalau yang haram itu sudah sifatnya wajib. Ya semua orang mungkin melakukan itu. Tapi ketika seorang mampu menahan dirinya dari perkara yang syubhat, di situ ada keledatan, kenikmatan, kedudukan, kekayaan, tapi dia ragu ini halal atau haram, maka dia tinggalkan. Itu baru namanya punya sifat warok. Lebih tinggi lagi, dia tahu ini halal, tapi dia masih bertanya, halal ini berkah tak? Karena ada halalan thayyibah mubarakah. Ketika cuma berkah, cuma halal tanpa ada keberkahan, tanpa ada thayyibah di situ, dia tinggalkan juga. Ini orang yang lebih tinggi sifat warok. Nah, sampai sifat warok itu lebih tinggi lagi, lebih lagi, semakin tinggi. Ada yang batasan itu yang memang khas, artinya hanya dilakukan oleh orang tertentu. Ada yang sifatnya ahlil khas, yang mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Nah, ada lagi waroknya sifat orang awam. Ya, seperti puasa juga. Seperti yang saya cerita kemarin, cerita tentang Habib Alwi bin Muhammad Al-Masyhur itu, yang beliau tidak mau menyentuh bungkusan duit yang dikirim oleh saudaranya dari Singapura. Padahal dia tahu duit itu duit halal, tahu benar dia, yang ngirim dia orang baik, saudaranya sendiri, orangnya punya sifat warok, orang punya dagangnya bersih, duit itu bersih halal. Dibungkus, zaman dulu belum ada transfer bank, belum ada. Ya, dibungkus dikirim, lalu sampailah ke tangan beliau. Ketika buka bungkusan itu, beliau tidak mau sentuh dengan tangannya. Dia buka pakai kayu. Sampai ada orang negur dia. Ya Habib, ngapa buka pakai kayu? Koyak ke bungkusan itu, buka betalinya. Apa beliau, aku tidak mau nyentuhnya. Bukankah itu duit halal? Kalau duitnya halal, tapi bungkusan itu aku tidak sentuh, tidak mau nyentuh. Kenapa? Bungkusan itu sudah dipegang berapa banyak orang kafir, sehingga nyampe ke Hadramut ini lewat berapa negeri-negeri orang kafir, dari negeri ke negeri, dari tangan ke tangan orang kafir sampai ke Aden pun nyampe lewat tangan orang kafir, baru masuk Hadramut di tangan orang muslim. Aku tidak mau nyentuh itu katanya, sampai segitu. Ya, kita baru-baru ini ingat cerita tentang wafatnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. InsyaAllah mungkin al-wafa bersama Masjid Al-Mutakin bakal ngadakan, kalau tidak salah hari Kamis nanti, jatuh di sama sekali ya hal beliau Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, itu zaman beliau komunis menguasai dunia, termasuk negeri kita sama, saat itu di Tarim juga. Jadi orang komunis itu sempat membangun suatu bangunan. Orang komunis sempat membangun suatu bangunan di dekat Masjid Jami. Sampai sekarang masih ada bangunan itu. Nah, waroknya orang Tarim, orang awamnya orang Tarim, sifat waroknya hebat. Kalau musim panas, kalau musim panas itu sangat dahsyat, Rata-rata di sana tuh 38 tuh rata-rata. Kadang 42 sampai 48 sampai mencapai mendekati 50 kalau sudah panas terik benar. Ya, saya mungkin pernah cerita sama kamu, kalau kita buka keran air, di sana pipanya besi. Kalau ente buka keran air lagi musim panas terik itu, ente mau nyeduh kopi tidak perlu dimasak lagi. Bukan pakai dispenser dah. Dari keran itu langsung. Panas yang luar biasa. Kalau ente punya telur, ente masukkan, ente keduk, tidak usah dalam-dalam, mungkin 10 cm pasir itu, ente masuk ke telur, 10 menit angkat sudah matang. Dahsyatnya panas luar biasa. Nah, kalau sudah musim panas, orang-orang Tarim bisa muncak gitulah. Kita kalau musim panas, jalan apa? Di tengah apa di pinggir? Di pinggir lewat emperan toko. Ya, nyari teduh. Orang Tarim pun sama. Mereka mau menuju ke masjid atau mau menuju mana, mereka lewat emperan toko. Mereka jalan. Nah, pas menuju ke Masjid Jami, ini bangunan-bangunan orang komunis itu dekat Masjid Jami, Masjid Jami Tarim. Pas mereka harus melewati bangunan, mereka tidak mau. Mereka lebih rela dirinya kena terik, panas matahari yang terik daripada lewat di emperan toko yang dibangun oleh orang komunis. Sampai segitu waroknya mereka. Ya, bukan karena benci, waroknya mereka. Karena ini bangunan dibangun oleh orang kafir, komunis yang zalim kepada ulama, kepada umat Islam. Jadi mereka tidak mau berteduh lewat jalan di bawah naungan
bangunan yang dibangun oleh orang komunis. Mereka lebih sering biarlah aku jalan di terik panas matahari dengan sengat matahari yang panas ketimbang lewat di situ, tapi bangunan itu bangunan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagian dari wara, yang juga bagian dari wara, ya. Taib ikhwan rahimakumullah. Kita lanjut sekarang, ya. Cerita dan nasihat dari Imam Haddad mengenai sifat wara ini. Jadi harus kita orang awam harus memiliki juga bagian dari sifat wara, ya, dengan kadar orang awamnya kita. Itu orang ahli khawas lebih lagi, ya, orang khawas lebih hebat lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah taala wa nafa'ana fid darin amin. Al-Imam Ghazali Syarif bin Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Wa'lam anna al-muharramat qismani. Ketahuilah yang haram itu ada dua. Yang dikatakan haram itu ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, syai'un muharramun li'ainihi kal mayyitah wad dam wal khamr wa nahwi dzalik. Ada yang memang haram dari majasnya benda itu. Seperti daging babi, anjing, khamr, bangkai. Selain bangkai, ikan dan belalang. Itu najis, itu haram. Jelas-jelas haram, ya. Ente mau dapat boleh beli, boleh dikasih, memang punya ente dewe, semuanya haram itu. Khamr, contoh ini kan masih banyak lagi, ya. Khamr, anjing, babi, darah, nanas, semua najis-najis itu haram. Itu haram lidzati, memang zatnya, bendanya, majasnya haram. Tak boleh kita makan, tak boleh kita minum. Nah, ada lagi nanti yang dia haramnya bukan karena asli barangnya, tapi proses mendapatkan itu barang yang haram. Dibeli dengan cara nipu, misal didapatkan dengan cara maling. Barangnya apa? Barangnya peci. Peci haram. Enggak, bahkan penghias kita dalam ibadah, ya, rida, kurma, air zam-zam. Nah, kurang apa lagi sudah. Air zam-zam tapi boleh maling. Ya, sampai di airport Palembang, kawan lagi lengah, sweet gawanya masuknya mobil. Ya, dia ngasih kurang, aku segalon nih, 2 galon. Kawan kehilangan, bingung nyari. Kawan yang ngawak lagi maling. Apa hukumnya? Ya, haram, mau air zam-zam itu. Ya, jadi haram. Kenapa? Cara dapatnya. Pekerjaan juga sama. Bang pegawai itu halal, tapi ketika pekerjaan itu ada maksiatnya, haram. Bisa jadi haram pekerjaan tersebut. Wahakadha. Nah, di sini disebutkan beliau, wa hadha naun la yahillu bi wajhin min wujuhin illa indal ittirar. Nah, yang pertama ini yang haram memang majasnya, bendanya, barang memang haram, tak boleh ente makan, tak boleh minum, tak boleh ente pakai, itu tidak boleh sampai kapanpun, kecuali di saat darurat. Seperti, ya, beliau kasih di sini contoh indal ittirar, wa huwa tawaqqufu baqa'in nafs al-muhtaramah ala tanawulihi ma'a faqdani ghairi. Ketika tidak ada yang lain kecuali cuma inilah. Contoh, ada orang kehausan, aus dia di padang pasir katakanlah atau di mana tempat, tidak ada air sama sekali, tidak ada air sama sekali kecuali di depannya ada arak atau minuman khamr. Kalau dia tidak minum, dia bakal mati. Dia bakal mati. Nah, di sini syariat mengatakan, oh, pertahankan kau, tak boleh, biarlah kau mati tanpa minum. Begitu? Tidak. Ternyata syariat mengatakan untuk nyambung nyawa di bahasa kita, ya, kau boleh minum 1 teguk. Sekiranya cukup seteguk itu untuk menghilangkan rasa haus yang bisa mematikan tadi dan bisa menguatkan kau untuk keluar mencari tempat lain. Nah, itu boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 1 teguk. Kalau cukup cuma 1 teguk. Kalau 1 teguk tadi memang dia ngerasa tidak bisa juga, masih harus 2 teguk, ya 2 teguk. Jadi indal ittirar, ketika memang sedang butuhnya, tidak pacak, tidak ada ganti lain, tidak ada makanan, tidak ada minuman lain, boleh yang seperti itu. Makanan pun sama, lapar sangat gitu, lapar beberapa hari, kalau kita tidak makan kita bakal mati kelaparan. Tapi depan kita ada anjing atau daging babi, ya, atau bangkai, ayam, tapi mati bukan karena sembelihan Islam, bukan, mati bangkai hukumnya. Maka bagaimana kita caranya makan, menghadapi hal seperti ini? Apakah kita biarkan diri kita atau keluarga kita mati kelaparan? Islam mengatakan, udah jangan. Kata Allah mengatakan, silahkan makan. Tapi dengan kadar ittirar tadi. Ketika butuh, sekedarnya. Cukupkah 1 potong daging haram itu mengganjil diri kita? Cukup. Setengah potong pun cukup. Ya sudah, setengah potong. Jangan lebih. Apalagi nggak bekal, jangan. Ya, sudah makan, simpan. Barangkali kelaparan lagi di jalan. Udah boleh itu. Dak katik ciro barangkali kaget kelapangan lagi. Saat ini kelapangan ini kaget lain cerita lagi. Siapa tahu Allah turunkan sesuatu yang halal. Allah berikan yang halal. Jadi ketika ittirar mutor, makna mutor benar-benar kalau ente tidak makan, tidak minum, ente bakal binasa.
itu baru. Ya, kalau sudah bakal sakit enggak. Binasa sampai, kecuali sakit itu sakit yang memang melulung-lulung, sakit yang tidak baca idah. Nah, termasuklah juga jenis obat ikhwan. Kadang-kadang kita diserahkan di orang ketika sakit, ada yang menawarkan obat, tapi obat itu terbuat dari sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Tidak boleh. Allah menciptakan yang halal itu pasti ada. Setiap penyakit ada obat yang halal. Nah, kalau cuma gara-gara kita pengen cepat sembuh lalu mengambil yang haram, tidak boleh. Bela sabar dengan yang halal tadi daripada nanti ngambil yang haram untuk biar cepat sembuh. Lain kalau tidak diobati, mau tidak mau ini orang bakal mati misalnya, sallallahu afiyah, maka itu diperbolehkan sama seperti tadi. Ya, ketika ittirar, ketika memang sangat-sangat butuhkan. Nah, tapi cerita macam kemarin, vaksin yang diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak kita. Jelas waktu itu kan babi. Nah, alasan mereka itu wajib, sampai naudzubillah kita sedih. Ya, keluar fatwa dari MUI, entah dari mana itu. Oh, ini suatu yang wajib ini. Mutor dia bilang. Dia katakan mutor, darurat. Darurat di mana? Kalau tidak kena disuntik vaksin ini nanti bakal. Nah, nanti bakal. Sekarang kita dari dulu hidup tanpa vaksin sehat walafiat. Kemungkinan sakit itu masih barangkali kemungkinan, bukan kalau tidak diunjuk saya ini budak bakal mati. Kalau tidak diunjuk suntik hari ini vaksin babi itu, ya, ini anak besok bakal kejeng-kejeng. Tidak. Sekarang berapa banyak orang yang tidak ikut pakai vaksin tersebut sampai hari ini hidup sehat walafiat. Hati-hati itu mereka memfatwa itu. Ya, entah dari mana dia memfatwa, entah dorongan dari mana fatwa itu keluar, wallahu alam. Nah, hati-hati ikhwan. Ya, kesian bayi anak kita masih kecil, bayi katik dosa. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, di dalam dagangnya ada vaksin babi. Mengerikan. Ya, kalau antum teledor, kalau keteledoran itu bisa jadi dosa buat kita. Ini sampai masya Allah dimentok itu saya dapatkan ya. Dikumpulkan orang tua murid itu dari satu sekolah untuk biar disontek tadi, didatangkan satu tokoh MUI di sana untuk memberikan doktrinan biar orang ini mau disontek anak-anaknya. Alhamdulillah mereka tidak ngancam sampai kalau tidak mau sontek dan ikhlas untuk tidak sampai ke situ. Ini tidak boleh sebetulnya. Ya, alasan mereka kalau tidak diunjuk sontekan nanti budak ini bakal kena ini, bakal kena ini. Bakal. Belum tentu. Lah sekarang dari dulu kita hidup tanpa itu, alhamdulillah sehat walafiat. Dah pakai sontek itu berapa banyak? Wallahi ikhwan, susu yang disedot oleh bayi dari puting payudara emaknya itu lebih afdal dari segalanya. Itu obat dari segala obat sudah. Dekapan orang tua itu segala macam kebaikan ada di situ. Apalagi kalau bini kita nyusui sambil sholawat. Selamat. Jadi hati-hati kamu. Ya, akan muncul lagi nanti hal seperti itu. Ya, kemarin kita nak pergi haji, nak umroh, harus sontek magnetis apa? Magnetis itu. Kalau dulu kan sempat kenyataan, bukan diheboh-hebohkan, bukan istilahnya hoak, ya, diteliti, didapatkan dan pemerintah ngakui. Kalau itu juga ada vaksin yang haramnya. Mana kita? Ini kan untuk haji Ustaz, tidak wajib haji ente. Kalau sampai harus disontek itu. Dan negeri lain tidak disontek kok. Kita diwajibkan sontek. Yang kita tahu saat ini memang itu haram, itu dari vaksin babi atau dari binatang yang najis yang diharamkan oleh Allah. Maka ente tidak mau sontek. Kalau tidak mau sontek, tidak pergi haji. Tidak apa-apa. Ente mati, tidak berdosa. Belum haji, gara-gara ente tidak mau disontek tadi. Ente tidak jadi wajib haji tahun itu. Kalau sampai itu meninggal, tidak dianggap tarikul haj. Tidak dianggap orang yang meninggalkan haji. Tidak. Kenapa? Kita tahu ini barang haram. Ketika ada barang haram, yang harus disontek karena itu bukan sesuatu yang darurat. Bukan sesuatu yang darurat. Sekali lagi. Ya, berapa banyak berjuta manusia di dunia tidak pakai sontek pergi haji. Sehat selamat. Kenapa giliran haji dipersulit tapi orang melancong ke negeri barat sana tidak ada sontek ini, tidak ada sontek itu. Nah, kita memang dipersulit di negeri ini. Kita mayoritas muslim yang duduk di pucuk itu pejabat yang banyak muslim, tapi subhanallah dalam urusan ini kita dipersulit. Nah, ketika itu nolak, boleh kita bela aku tidak pergi haji daripada aku disontek. Salah kalau ya sudahlah demi pergi haji biar aku disontek. Salah itu. Tapi kalau sekarang ya sudah terakhir ini berapa tahun terakhir kita sudah dapat keterangan, kita nanya harus sama dokter-dokter yang muslim, mana sekarang vaksin yang mau disontek sekarang? Oh itu aman katanya, halal, dijamin oleh mereka halal. Ente jamin anak halal. Bismillah, itu tidak apa-apa. Ya tapi kalau memang haram, mengandung sesuatu yang diharamkan, tidak dihalalkan oleh syariat, tidak usah disontek. Kalau sampai tidak jadi haji, tidak jadi umrah, tidak berdosa. Ini tidak bakal dituntut Allah. Kenapa? Termasuk makna manis tata'a ilaihi sabila. Bagi orang wajib haji itu, bagi yang wajib itu, bagi yang mampu untuk pergi haji. Nah sekarang kita dianggap tidak mampu. Kenapa? Ada yang menghalangi kita. Apa? Ditodong dengan vaksin haram tadi. Misal, tidak wajib haji. Tidak wajib haji. Ya.
Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Nah, jadi barang yang haram itu yang jelas-jelas dari zatnya, dari barangnya yang haram, itu haram. Tidak boleh kita makan, kita minum, kita pakai kecuali dalam keadaan darurat. Darurat dalam mana apa? Kalau kita tidak makan, tidak minum, kita bakal mati. Makna darurat boleh menggunakan tapi sekedar untuk nyambung nyawa, bahasa-bahasa kita tuh, ya. Artinya kalau dia keselak ada sesuatu yang nyangkut di sini, duri, tulang misalnya, sampai dia tadi itu kalau tidak cepat ditolong bakal mati. Yang ada cuma air kencing. Misal. Yang ada cuma air kencing, kan haram minum air kencing. Atau khamar tadi, misalnya sudah minumkan untuk menyelamatkan nyawa dia tadi. Yang penting kita yakin dengan didorong air ini tulang yang menyangkal di sini bisa lepas, bisa. Boleh. Sudah lepas, jangan nambah lagi. Sudah. Ya, begitu juga makan tadi, makanan tadi. Ya, sekedar baik untuk nganjil perut ketika dia sudah ngerasa pacak berdiri, ada nyawa nyambung istilahnya kasarnya ya bahasa kita, maka sudah stop, tak boleh lagi, tak boleh nyimpan buat bekal, tak boleh. Ya, haram itu hukumnya. Tapi ikhwan rahimakumullah, bidakumullah wa wafaqakumullah. Ma'a faqdani ghairuh. Wathani halal fi nafsihi kal hinta wal ma'ut tahir walakin mamluku li ghairik. Fala yazalu muharraman 'alaika hatta yasir ilaika min wajhin sa'irin min syar'in kalbai wal hiba wal irith wa nahwi dzalik. Kemudian yang kedua, benda itu aslinya suci, aslinya halal. Yang halal wallahi banyak dibandingkan yang haram. Yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Ya, kita sedih ketika ada ngomong, "Ah, Ustaz, sagonya yang halal, yang halal, yang haram lagi sago, apalagi yang halal." Hati-hati omongan macam itu, teman. Ada kan orang seperti itu, malas nyari duit, malas nyari rezeki, tidak mau berusaha sungguh-sungguh, lalu dia ngeluh, sago nih nyari duit sekarang nih. Jangankan yang halal, yang haram be sago, apalagi yang halal. Nah, macam ini disagokan Allah, dia dapat yang halal kali. Naudzubillah. Banyak yang halal, cuma dia tidak mau merendahkan diri untuk nyari rezeki. Dia tidak mau melepaskan titelnya untuk nyari rezeki. Seperti Ustaz sampaikan 2 minggu yang lalu. Ya, karena dia bertitel, dia lulusan kuliah S1, diajak orang jualan daging, tidak galak. Ada aku turun ke pasar, aku kan S1. Aku kan sarjana komputer. Mari aku ngitung duit daging di pasar, aku jualan kue, jualan pempek. Aku nih di kantor seharusnya. Ya di kantor tidak terima-terima pegawai. Di pasar ngajak kau berdagang tidak mau. Ya berarti kau yang tidak mau mencari rezeki yang halal. Allah mudahkan. Tidak kita yang ngatur hidup kita dari cara kita hidup. Berapa banyak orang yang punya titel justru dia jadi pedagang. Ya, berapa banyak orang lulusan teknik jadi pedagang, dokter jadi pedagang. Orang tidak punya kepintaran, tahu-tahu jadi tukang listrik, otodidak bisa dapat ilmu. Allah yang ngatur. Yang penting kita mau al-harakah barakah. Ada mau gerakan, mau bergerak, mau mencari rezeki, maka Allah akan berkahi itu. Tapi kalau duduk manis, nunggu duit datang, rezeki datang, nunggu ngajak kita, pas ngajak makin milih-milih pula, gawe apa, di mana, ya, dari jam berapa penghasilannya, banyak nih ceritanya. Ya. Ujung-ujungnya, aku ni orang kuliahan, aku ni lama titel, mana gawe itu. Nah, la ilaha illallah. Tak, ya, maaf ya, ente punya pangkat apa, ada gawe halal. Kebetulan perusahaan baru buka, security-nya tak ada. Kau ni kan badan kau bagus, belagak, kuat. Bisa jadi, ya sudah, bismillah. Mari aku jadi security, aku ni sarjana kimia, misalnya ya. Sudah, bismillah, jadilah security dulu. Ambil rezeki yang depan pintu ini. Lanjut, kaget berjalan ke depan. Allah bukakan, kau sambil jadi security, ngajukan lamaran di perusahaan itulah. Ya, jadi kaget Allah buka, tak membantu tempat lain lagi. Yang penting jangan kita ni angkuh nak milih. Ya, apa yang halal ambil. Nah, kalau kita model macam itu, insya-Allah yang halal itu banyak ikhwan. Tapi kalau kita terlalu banyak palah pilih, yang halal itu jadi sedikit. Nah, yang kedua, halal itu zatnya halal, makanan, minuman, pempek, cukup segala macam, roti, nasi, air, minum, buah-buahan, segala macam lah. Halal ini banyak sekali, saya disebut lagi ya, sangat banyak. Tapi engkau ambil untuk menjadi milikmu dari milik orang lain tanpa dengan cara syar'i. Tanpa dengan cara syar'i yang tidak dihalalkan. Cara syar'i itu bagaimana? Dengan cara diberi, dibeli, dihibahkan, diwakafkan, itu syar'i. Atau dapat dari warisan cara yang benar, itu syar'i, itu halal kalau. Tapi ketika didapatkan dengan cara yang tidak syar'i, maka yang halal ini menjadi haram. Ustaz, kalau berdagang halal tak? Halal berdagang. Bahkan kalau ente niatkan melak sunnah Rasulullah, Rasul berdagang dulu.
Ya, Rasul berdagang, maka ente dapat pahala. Tapi cara dagangnya beda. Berdagang itu halal. Jual apa? Jual kurma sama banyu zam-zam sama ya perlengkapan haji. Masya Allah, bisa jadi ini ibadah yang hebat. Ya, untuk bantu orang biar bisa menjalankan sunnah puasa dengan makan kurma, biar orang bisa menjalankan sunnah minum zam. Tapi ketika jualan tadi ente ada tipu muslihat, ada nipu timbangan ente kurangi. Ya, berat tadi ente jengok, yang nyicip ni pula payah. Ya, kurma jenis ada 10 nyicip kalau 10 beli cuma sekilo. Akhirnya pedagang rugi aku macam ni. Berapa pak sekilo? Injeknya 9 on. Yang kau makan tu lebih dari sekilo je dia. Ngurangi timbangan, ngurangi wong sudah milik kita robak. Ya, mutu nomor 1 kita kata, nomor 2 kita katakan nomor 1, kita kurangi timbangan, kita kurangi ukuran. Ini semua menjadikan yang halal jadi haram. Tak boleh. Ya, yang halal jadi haram. Nah itu tadi. Padahal yang kita jual ini bagus, indah, banyu zam-zam, kurma, kurang apa. Tapi kita robah. Ya, pempek, iwak blido asli, padahal iwak kakap. Misal, nipu itu. Ya, nipu haram. Ya, haram. Jujur kan baik. Iwak delak apa bukan? Bukan. Kalau ini iwak mati, apa hidup? Iwak mati. Ya, sebab pempek dekat iwak itu iwak ni apa nak? Kalau iwak ni iwak aja gitu. Ya, iwak ni apa? Tapi ngomong iwak gabus bukan ini. Kalau bukan ya ngomong bukan. Ya, jangan yo gabus aku dak jumpa tak muat kalau bukan gabus tak muat kami. Padahal iwak bukan gabus. Nah, haram hukumnya, rusak. Ya, rusak rezeki yang kita dapatkan itu jadi haram, masuk ke perut kita jadi haram. Kalau sudah masuk perut jadi racun, ibadah tak kuat, jadi gawe kita bermaksiat sebagaimana Rasulullah mengatakan. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'am abah. Wong yang makan haram itu bakal maksiat dia punya tubuh. Mau tak mau kata Nabi. Kalaupun kamu lihat taat kata Imam Haddad kemarin, taatnya bukan karena Allah. Ketaatannya cuma mencari nama di depan manusia, minta dipuji manusia. Kalaupun kita tak tahu itu urusan itu kan ikhlas tak ikhlas urusan dia sama Allah. Pastikan ibadahnya tidak diterima Allah. Pastikan ibadahnya tidak diterima Allah. Kenapa? Dalil Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan di situ. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Aman. Hati-hati ikhwan rahimakumullah. Hati-hati. Nak sabar ikhwan. Jadi Allah sedikit rezeki qanaah, sabar. Tanamkan sifat qanaah. Nerima, sabar, ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Jangan kita nyungak. Ya, hadis yang sering kami sampaikan kepada ikhwan sekalian. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza ra'aita rajul fadhala bil mal wa fadhil ila man asfala minka." Kalau kamu lihat ada orang dilebihkan Allah hartanya, kekayaannya, kedudukannya, rupanya, maka nunduklah kau kata Nabi, jingok orang lebih kurang dari kau. Sehingga kita baca bersyukur ikhwan. Bersyukur alhamdulillah aku walaupun punya motor kreditan si bulan tak punya motor sana sini keluar duit Gojek tiap hari untuk duit lagi kalau dah kata Gojek dah lagi dia dah kacau. Bersyukur kita. Ya, alhamdulillah aku masih walaupun melok mertua, aku punya rumah, tempat berdiam, tenang, nyaman. Si fulan masih ngontak sana sini setiap hari mikir ke duit kontrakan, duit motor, aku alhamdulillah kata beban listrik, wala beban rumah wala apa. Syukur nikmat Allah itu. Bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, insyaallah tidak ada sifat tamak. Kalau sudah muncul sifat tamak, itulah akan muncul sifat serakah. Kalau sudah sifat serakah tadi akhirnya menghalalkan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan, ya hati-hati. Apalagi untuk ibadah kita, jangan sampai kita melakukan suatu kesalahan dalam cari rezeki. Walakinnahu mamlukun li ghairik, tapi itu milik orang lain, fala yazal muharraman. Selagi bukan milik ente maka haram untuk ente makan, untuk makan, untuk diminum, untuk dinikmati. Alaika hatta sampai kapan? Sampai menjadi milikmu baru jadi halal. Lewat apa bisa jadi milik kita? Dengan dikasih, dinjau atau dihibahkan atau kita beli. Sehingga menjadi milik kita. Banyak cara untuk menjadikan milik orang lain jadi milik kita dengan cara halal. Di antaranya dengan jalan jual beli atau jadi warisan buat kita. Ya, harta punya bini kita orang kaya. Ya, bini kita orang kaya. Kita ni orang biasa baik. Betulan Allah takdirkan kawin sama betina kaya. Ya, alhamdulillah. Baru kawin seminggu bini kita meninggal. Katik dulu pula dia. Nah, harta bini kamu pacak jadi sebagian jadi milik kita. Lewat apa? Lewat waris halal. Sebelumnya milik bini kita, tak pacak kita maksanya. Nah, gitu. Atau ada orang hibahkan atau menghadiahkan buat kita. Atau lewat kita bekerja lalu kita diupah. Itu kan yang halal kalau.
Ya, itu pekerjaan-pekerjaan yang suatu yang menghalalkan suatu milik orang jadi milik kita. Nah, dengan cara itulah baru menjadi halal. Nanti lihat ya, ada halal itu halal thayyibah, ada halal yang tidak thayyib. Hati-hati cari yang halalan thayyibah, ada berkahnya, bukan cuma sebatas halal. Sa'in fi syar'i kal bai' wal hibah wal irith wa nahwi dzalik. Wa amma syubhat fa huwa darajat, faminha ma tayaqqan tahrimuhu wa syakka fi hillihi. Wa hadhihi syabhi hukmiha hukmul haram. Nah, lalu beliau menjelaskan tentang masalah syubhat. Syubhat ini suatu yang bercampur antara halal dan haram dan tidak jelas batasannya di mana. Boleh jadi ya sudah dikatakan syubhat perkara itu ikhwan, kalau 100 nilai 99 halal, ada satu yang haram, cuma tidak jelas yang mana yang satu itu, maka hukum 100 ini syubhat sudah dikatakan, karena sudah dicampuran satu yang haram dan tidak jelas haramnya. Kalau ada tandonya 99 ada tandonya, yang satu tando ya jelas itu, tinggal kita singkir ke yang haram, kita ambil yang 99 yang halal. Ini tidak jelas syubhat hukumnya. Nah, ini harus dihindari. Ya, harus dihindari. Banyak perkara syubhat itu ikhwan yang rahimakumullah yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang kita tidak tahu batasannya sampai di mana. Kadang-kadang kita perlu menjauhi ketika kita sudah tahu ini halal atau haram. Nah, syubhat pun kata beliau ada banyak tingkatan. Pertama, ma tayakkana tahrimuhu wa syakka fi hillih. Engkau yakin ini haram, ya, cuma ada orang ngomong, ada juga halalnya di situ. Cuma tidak jelas yang mana halal tadi. Bagusan contoh ke. Maka yang seperti itu, kalau haramnya banyak. Tapi sebaliknya yang tadi 99 haram, cuma ada satu yang halal, dicampur di dalamnya. Kita tidak tahu yang mana yang halal itu. Maka ini kata beliau syubhat tapi hukumnya hukum haram. Memang syubhat kenapa? Masih ada halalnya. 99 kebalikan tadi cerita, ya. 99 haram. Ada satu yang halal, cuma tidak tahu yang satu ini yang mana, dicampur aduk jadi siko, maka hukumnya dianggap syubhat memang, tapi hukum haram. Jangan dicoba, siapa tahu dapat yang siko itu, jangan, karena kemungkinan itu akan sangat tipis dan jelas hawa nafsu iblis yang membuat kita berani untuk mengambilnya. Kalau salaf dulu, saya pernah cerita sama kamu bagaimana sahabat Rasulullah SAW ketika dihadapkan dengan 70 perkara, 70 itu 69 halal, satu syubhat, satu yang haram. 69 halal, satu yang haram, tapi tidak ditahu yang mana, dicampurkan. Maka mereka tinggalkan kalau 70 itu, karena takut terkena yang satu. Itulah namanya waro. Itu namanya waro. Wa minha ma tayaqqana hilluhu wa syakka fi tahrimihi wa hadhi syubhat tarkuhu minal wara. Nah, tadi yang sudah saya sampai ke pertama. Sebaliknya dari 100 ya 99 halal, yang haram cuma satu, tapi tidak jelas yang mana, diletakkan di mana, bergabung sama yang halal. Maka yang seperti ini meninggalkannya lebih afdal, dan itulah yang disebut dengan wara. Itulah yang disebut dengan wara. Mereka tinggalkan karena bercampur dari takut, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kemungkinan yang haram tadi. La ilaha illallah. Wa minha ma huwa baina dzalik. Ada juga kelompok yang ketiga, syubhat itu antara keduanya. 50-50 ujung Jawanya. 50-50, 50%. Halalnya ada, haramnya ada. Banyak sama-sama, ngimbang. Dicampur, tak paham kita yang mana yang halal, yang mana yang haram. Bagaimana menyikapi? Beliau katakan, ma huwa baina dzalika kalladhi yahtamilu yakunu halalan wa yahtamilu an yakuna haraman. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Maka kita ambil kaidah harus mengatakan tinggalkan yang meragukan kau, ambil yang tidak meragukan. Pacar kau dapatkan, aku ragu kalau tinggalkan. Ya, yang mana yang halal, yang mana yang haram tidak bisa bedakan sama sekali. Sama-sama. Maka tinggal ke lebih afdal. Kecuali kau yakin niat ada tanda. Kalau sudah ada tanda berarti terpisah, itu sudah. Nah, ada tanda tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Wa inna ma yastadillu ala wara'ir rajulin bi ihjamihi an amrin mushkilin hatta yattadih wa la yakunu al-'abd min muttakin hatta yatrukul halal mahdha alladhi yakhsha 'inda tanawulihi wuqu' fi ma wara'ahu min asy-syubhat wal haram. Wa qad qala alaihi salatu wasalam la yablughu al-'abdu darajatan muttakin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's.
Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Nah, sifat wara ini ya banyak hal harus kita jaga. Yang mana bukan punya kita jangan kita pakai. Oh, ente boleh pakai, contoh nih, ada orang nitip sama ente motor, nitip sama ente apalah barang, yang mana barang itu bisa ente gunakan. Misal ketika orang itu nitip, anak nitip motor, bentar anak nak mudik 2 hari kaki anak balik lagi sini. Nah, uang nitip motor ini tidak boleh dipakai sama kita kecuali dengan izin dari dia. Ketika dia nitip motor, kita ngomong ala fujul, kalau sekalinya aku butuh motor boleh aku pinjam. Oh, jaturi silakan, maka boleh. Tapi kalau tanpa izin tidak boleh, ikhwan. Nah, termasuk juga maaf ya, status misal kita diberikan kendaraan dinas. Nah, ente harus pahami kendaraan dinas ini ente boleh bertanya, apakah sebatas dipakai ketika karena kebutuhan kantor, atau boleh kita nikmati di luar pekerjaan kantor, karena motor 24 jam sama kita. Kita begawi cuma dari jam 8 sampai jam 5 sampai balik ke rumah. Nah, malam aku nak ke majlis, boleh tak aku pakai? Aku nak jalan-jalan semua, boleh tak aku pakai? Ente bisa tanya sama yang memberikan itu, sama kepala di pojok kita. Pak, mana motor Pak? Boleh aku pakai? Oh, boleh, tak apa-apa. Yang penting itu milik kau sementara, hak pakai penuh. Kau pakai untuk keluarga kau pakai untuk kemana boleh. Yang penting untuk kau ke kantor kau pakai. Berarti ada jelasan itu. Bebas kita pakai, ikhwan. Tapi kalau tidak ada kebebasan seperti itu, ya tidak bisa. Ya, kita harus tahu. Macam juga nih, ada orang wakaf genset untuk musola. Wakaf genset untuk musola. Nah, akad wakaf ini harus jelas untuk musola. Maka ketika ada orang kawinan di kampung ini lampu mati, tidak boleh dipinjam ke. Kenapa? Untuk musola. Tapi kalau dia ngomong untuk musola dan untuk kepentingan masyarakat yang tidak sifatnya haram, ada orang sunatan, ada orang tahlilan, meninggal, lampu mati, pinjam kalau genset langgar, boleh. Nah, makanya kalau kita nak ngewakaf biar luas pahala, jangan terlalu dipersempit. Jangan terlalu dipersempit. Nah, ini harus, kalau punya sifat warok, dia tidak gampang-gampang. Ambek genset dilanggar, ambek kakek dulu. Uang nitip kan gitu, mana hukumnya? Hati-hati ya, apalagi yang sifatnya wakaf milik orang bersama itu, hati-hati. Kita ingat cerita bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, seorang yang terkenal, wali min awliyaillah, seorang gubernur, pemimpin daerah, pemerintahan yang di zaman dia ini, Allahu Akbar, Allah balikkan keadaan yang kelam, yang zulam, yang gelap menjadi terang benderang. Islam sempat merosot sampai pada titik yang terakhir, buruk keadaan waktu itu, zaman kezaliman yang luar biasa. Allah munculkan seorang tokoh muslim yang agung, yang mulia, Sayyidina Imam khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Tidak lama, kata ulama salaf, tidak sampai 2 tahun dia menjadi khalifah, wali min awliyaillah. Saking adilnya beliau, Allah berkahi. Kalau pemimpin itu adil, wallahi berkah negeri itu. Kalau pemimpinnya muttaqin, dekat sama Allah, berkah negeri kita. Tapi kalau pemimpinnya sudah na'udzubillah ahli maksiat, apalagi sampai menentang Allah, mengharamkan yang halal, menghalang yang perbuatan baik-baik, ini binasa bisa negeri ini. Akan binasa. Nah, bagaimana seorang sosok Imam Umar bin Abdul Aziz ini? Seorang yang sangat punya sifat warok, dan beliau terkenal waliullah, bukan cuma seorang gubernur pemimpin, waliullah. Punya karomah beliau, keadilannya luar biasa, keagungannya luar biasa. Yang saya ceritakan kemarin tentang Abdullah bin Abbas terjadi pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga. Sama ketika beliau membagikan kurma milik Baitul Mal untuk fuqara, masakin, untuk mustahiqin dari zakat, dibagikannya. Sudah selesai, kalau habis katanya, sudah habis khalifah, tidak ada lagi, sudah kita bagi. Masih katanya, masih ada yang tersisa, tidak ada lagi khalifah. Ini yang di tangan aku katanya. Yang nempel di tanganku ini milik mustahik juga katanya, milik fuqara sakit, yang harus aku minta halalnya dulu. Cari fuqara sikok yang belum dapat bagian, maka beliau bayar diganti dengan duit, minta dihalalkan itu yang ada di tangannya. Saking sampai seperti itu, ikhwan. Radhiyallahu anhu. Kita ingat bagaimana cerita ketika beliau sedang duduk di kantor sedang tugas dinas, maka beliau boleh menggunakan fasilitas milik umat, milik rakyat yang sudah diberikan. Kita ini na'udzubillah, kadang ngeri, ikhwan, sering menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi kita atau keluarga kita, padahal itu fasilitas untuk pekerjaan, untuk rakyat sebetulnya. Nah, Sayyidina Umar Abdul Aziz, beliau saking warnanya, pernah beliau lagi duduk di kantor sedang bekerja di malam hari, menggunakan lampu minyak zaman dulu. Lampu ini milik negara, dia gunakan karena dia sedang melakukan pekerjaan untuk rakyat. Beliau nulis, bekerja beliau.
Dengan lagi anaknya datang ngetok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Man, siapa di luar? Anakmu wahai abah. Fulan. Sebut, oh anak aku. Ada apa nak? Aku pengen ngobrol sama, ada suatu perkara yang penting ingin aku bicarakan. Maka beliau nanya sama anaknya, yang nak kau omongkan sama aku ini urusan keluarga, urusan pribadi, apa urusan umat? Maka dijawab oleh anaknya, urusan kita bah, urusan keluarga, urusan pribadi, bukan urusan umat. Sudah, tunggu sebentar, kata abahnya. Tunggu sebentar, si anak nyingok dari luar. Kalau ruangan abah gawe itu terang, ruangan abahnya gawe itu terang benderang dengan adanya lampu. Abahnya bangun, dimatikannya lampu oleh abahnya. Baru dia buka pintu. Anaknya kaget, nah bang apa gelap macam ini bah? Tadi terang ada lampu. Yo, tadi ada lampu terang. Sekarang abah mati ke dulu. Nah ngapa dimati ke bah? Itu kan nak duduk ngobrol. Yo, kau nak ngobrol sama aku ni kan hajat keluarga, kepentingan keluarga. Sedangkan lampu itu lampu milik negara. Jadi aku tak baiklah maki untuk kepentingan kita pribadi milik negara. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Jadi luar biasanya mereka. Ya, luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini lihat nih, ya, bagaimana pemimpin-pemimpin dulu. Beliau punya anak. Ya, punya anak. Berdagang, jual onto. Jualan onto. Dijingok oleh Sayyidina Umar. Wong pedagang banyak, anaknya jualan onto juga. Tapi anak ini ontonya beda dengan yang lain. Lebih gemuk, lebih sehat, dan lebih menonjol. Sayyidina Umar saking waraknya tadi, dia nanya, ngapa pacak onto kau lebih gemuk dari yang lain? Ditanya. Apa karena wong-wong yang begawe ini ngelebihkan nunjuk makan onto kau karena kau sebagai anak khalifah? Sampai macam itu. Ya, ternyata memang kan suka begitu kan. Dinjuk fasilitas lebih, anak pejabat ini. Anak pejabat dinjuk fasilitas lebih, dinjuk kemampuan lebih, biar lebih laku, lebih besar, lebih bagus. Saking warak sama dak kepengen itu berlaku pada anaknya. Kau harus sama dengan orang lain. Yang gemuk-gemuk tidak boleh kau jual. Ngapa? Ya gemuk ini dimakan ladang-ladang yang menggunakan fasilitas abahnya, dalam arti kata kedudukan abahnya digunakannya untuk biar orang galak bantu dia ngurus onto jadi biar lebih gemuk, lebih besar. Saking padahal anak ngomong tidak bah, tidak kata abahnya. Saking waraknya, yang ini tidak boleh kejual. Jual sama seperti yang lain. Tak boleh dilebihkan. Kalau berdagang mesti tempat yang paling eksklusif, tempat paling bagus untuk anak khalifah. Wong lain dipinggirkan. Tidak, sama harus. Ini waraknya mereka itu. Dan kita harus memiliki sifat-sifat seperti ini, ikhwan rahimakumullah, sifat warak. Karena dalam hadis tadi kita baca di sini, Rasulullah SAW mengatakan tidak akan pernah mencapai derajat muttaqin seorang itu kalau dia tidak mempedulikan masalah warak ini. Perkara syubhat harus dia jauhi. Nah, perkara yang syubhat harus dia jauhi, apalagi yang haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yablughu 'abdu darajatal muttaqin, tidak akan pernah seorang itu mencapai derajat muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's, sampai dia mampu meninggalkan apa yang tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa lah, itu tidak apa-apa lah. Yang tidak apa-apa lah ini maka ditinggalkannya. Kenapa? Takut dengan yang ada apalah. Ada yang tidak apa-apa lah, ada yang ada apalah. Nah, yang ada apalah ini bahaya. Dia takut ditinggalkannya. Dia oh tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, tinggalkannya. Oh halal boleh, ditinggalkannya. Karena dia belum yakin itu halalnya halal benar ni apa tidak. Jong tak apa-apa, wong lang ambil biasa itu sudah biasa, itu lumrah. Tidak ditinggalkannya. Nah, itu baru orang bisa mencapai derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ashabihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum kunna natruku 70 baban min halal makhafatan wuqu' fil haram. Ini sudah saya sampaikan tadi. Ya, sahabat-sahabat Rasul mengatakan kami meninggalkan 70 pintu yang halal karena takut ada sikok di situ yang haram tadi. 70, 69 halal, sikok haram, cuma tidak tahu yang mana yang haram. Kami tinggalkan kalau takut terkena yang haram. Wa hadza amrun qad tawad minhu min zamanil qadim. Faman lana bil wara bi hajzanan an syubhat wal muharramat fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini perkara ini adalah perkara-perkara yang dari dulu selalu diperhatikan oleh para salaf, dan zaman kita sekarang ya kita harus berusaha, kata Imam Haddad, menjauhkan diri kita dari segala perkara yang syubhat dan yang haram. Yang apalagi zaman sekarang ini, ikhwan, perkara syubhat dan haram dibungkus dengan bermacam-macam sehingga kita tidak tahu ini halal atau haram. Ya ini syubhat atau benar-benar
halal. Bahkan naudzubillah minta maaf, ya sekarang banyak sekali hal yang syubhat dibungkus dengan syar'i. Ya, yang syar'i itu antum harus cari tahu juga syar'inya apa tidak. Bukan berarti produk satu bank atau suatu kelompok operasi mengatakan syar'i lalu kita katakan halal semua. Kita perlu pelajari lagi juga. Ya, kita perlu pelajari juga karena banyak produk-produk yang katanya syar'i ternyata tidak syar'i. Syarikat yang dibikin mereka kadang-kadang tidak syar'i. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa 'alaika bi ma'rifati jami' ma haramallahu 'alaika litajtanibhum minhu fa inna man la ya'rifu syar' yaqa fi. Hendaklah engkau hati-hati, pelajari benar yang mana yang halal, yang mana yang haram. Karena orang tidak tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, dia bakal terjerumus kepada yang haram itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, bidakumullah. Ya, kita minta waktu kurang lebih 10 menit pada guru kita Sayyid Habib Hasan bin Hussein Madahid untuk memberikan kalimat-kalimat nasihat atau jihad buat kita. Namun sebelumnya saya sampaikan untuk malam Selasa depan ikhwan rahimakumullah, ya kita biasa malam Selasa ini sebulan sekali